Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله
الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang senantiasa mencurahkan nikmatnya untuk kita semua. Dari nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihat wal farah. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia, anugerah dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Agar Allah Tabaraka wa taala semakin menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua, sebagaimana itu dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan kutambahkan nikmatku untuk kalian. Akan tetapi jika kalian kufur akan nikmat yang kuberikan kepada kalian, ketahuilah bahwasanya azabku betapa pedih. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan setiap orang yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Tabaraka wa taala mengambil ajal mereka. Dan kita pun semua berharap hari ini ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu salat Jumat berjamaah, salah satu bentuk bagaimana kita meniru, mencontoh dan meneladani orang-orang terdahulu. Di antaranya adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah yang kita akan lakukan hari ini, di antaranya salat Jumat berjamaah ini, Allah Subhanahu wa taala terima, termasuk ibadah-ibadah sunnah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah Jumat, ketika itu dua cucu beliau, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wa ardahuma, sedang berlarian di tengah-tengah jamaah, sehingga salah satu di antara keduanya terjatuh karena pakaian mereka yang mungkin nampak agak panjangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian turun dari atas mimbar, menghampiri kedua cucunya, mengambil mereka, mengangkat dan menggendong mereka, mengangkat ke atas pundaknya seraya beliau kembali lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbah Jumatnya. Sebelum beliau sampaikan khutbah Jumat beliau kemudian mengutip satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Beliau kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah, benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Seraya membacakan satu ayat dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15 ini, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak cucu kalian itu fitnah,
ujian atas kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala dan ganjaran yang betapa agung dan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwasanya harta-harta yang manusia miliki adalah ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Baik yang sudah ia peroleh ataupun yang sudah ia dapatkan, atau yang belum ia peroleh dan belum ia dapatkan namun masih sedang ia usahakan, semua itu adalah ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Seorang imam besar, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, pernah mengatakan, ubtulina bid-dharra fasabarna. Kita ketika ditimpa permasalahan, ujian, cobaan dengan kesusahan, kepayahan, kemiskinan, kami mampu bertahan, kami mampu bersabar. Wa innama idza butulina bisarra fala nasbir. Tapi ketika kami ditimpa ujian, cobaan berupa kenikmatan, berupa anugerah, harta benda yang melimpah ruah, kadang kami belum sabar dan kami tidak sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka tema kita hari ini pada khutbah Jumat kali ini adalah bahwasanya harta manusia ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Berbicara harta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya berupa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah, dijadikan keinginan pada manusia terhadap para wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah ruah berupa emas, perak, termasuk tunggangan-tunggangan dan kendaraan-kendaraan pilihan, termasuk pula sawah dan ladang. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah perhiasan, kenikmatan-kenikmatan dan keindahan-keindahan ketika manusia hidup di atas muka bumi. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat yang lebih indah, yang lebih mulia, yang hendaknya kita tujuan dan orientasi kita di dunia adalah itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dasar dari harta benda yang dimiliki manusia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Akan tetapi harta benda dunia yang dimiliki manusia akan berubah menjadi malapetaka, akan berubah menjadi ujian, fitnah untuk manusia-manusia itu sendiri. Kapan itu terjadi? Para ulama mengungkapkan ada 4 hal, tahapan demi tahapan ini ketika manusia lalui, maka harta benda yang ia miliki akan menjadi bumerang baginya. Yang pertama, ketika manusia terlalu cinta akan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Fajr, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian terlalu cinta akan dunia. Seorang manusia ketika terlalu cinta akan dunia, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan fatal pada dirinya. Kita lihat bagaimana seorang Malik bin Dinar, beliau pernah mengatakan dalam satu ungkapannya bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang terlalu cinta akan dunia adalah pokok dari segala kesalahan, segala kemungkaran, segala mafsadat yang akan timbul karena ia terlalu cinta akan dunia. Tahapan pertama ini, jika ternyata ada pada diri seorang manusia, maka akan masuk pada tahapan-tahapan kedua, ketiga, dan yang berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya lau kana li ibni adam wadiyan mimma
andai saja anak cucu Adam ini memiliki 2 lembah harta, labtagha wadiyan thalitha, niscaya ia akan masih terus mencari lembah yang ketiga dari harta benda yang sudah pernah ia miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kebiasaan manusia, kecondongan manusia senang dan terlalu suka serta terlalu cinta akan yang namanya dunia. Sehingga ketika sudah tahapan pertama ini jatuh pada seorang manusia, ia akan lalui kemudian tahapan yang kedua. Apa tahapan yang kedua ini? Para ulama sebutkan bahwasanya ketika seorang sudah terlalu cinta akan dunia, maka ia akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, berlomba-lomba akan mendapatkan harta itu, apapun yang akan terjadi. Sehingga Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada sebagian para sahabatnya, sebagaimana hadis ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Rasul SAW sampaikan, "Fa wallahi lal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan jatuh atas kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Justru aku khawatir jika Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya pintu dunia, dibentangkan sebentang-bentangnya oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia, harta melimpah ruah. Rasul khawatirkan itu jatuh pada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berikan itu kepada umat-umat sebelum kalian, kata Rasul. Yang terjadi, fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba, kalian akan bersaing untuk mendapatkan dunia itu, sebagaimana orang-orang terdahulu pun bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tadi. Sehingga kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tuhlikakum kama ahlakakum. Niscaya harta dunia yang kalian perebutkan itu akan mencederai kalian, menghancurkan kalian, membinasakan kalian, sebagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan karena mereka memperebutkan harta. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika seseorang 1, 2, 3 orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan harta dunia, termasuk para pedagang-pedagang, yang terjadi apa? Pada tahapan yang ketiga, kata para ulama kita, bahwasanya ketika orang sudah berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, mereka tidak lagi memperhatikan apakah didapatkan dunia itu dari harta yang jelas-jelas halal atau yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, akan datang satu masa kepada manusia-manusia bahwasanya seseorang di hari itu, seseorang di masa itu tidak lagi memperhatikan ketika ia meraih mendapatkan dunia, apakah ia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kita lihat betapa sebagian kaum muslimin tidak lagi memandang sahabat, teman ataupun lawan. Ketika sudah mendapatkan keuntungan, maka ia akan peroleh keuntungan tersebut dengan cara apapun, padahal jelas-jelas agama mengatakan itu dilarang, tapi tetap ia laksanakan karena ia berharap mendapatkan keuntungan duniawi tadi. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika tahapan yang ketiga ini sudah tidak memandang lagi mana halal, mana haram, apapun dia akan lakukan. Jangankan para pedagang-pedagang, hatta sampai para alim ulama sekalipun, para ulama-ulama su, kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya akan tergelincir dan sengaja ditergelincirkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau sudah demikian adanya, maka puncaknya pada tahapan yang keempat, ia akan menjadi hamba-hamba dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal khamisah wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahu Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, menghambakan dirinya kepada dirham, pada pakaian-pakaian mewah, makanan-makanan nikmat dan lezat,
Ketika ia diberikan sesuatu, dia senang, dia bahagia, dia rela. Ketika tidak diberikan, maka dia murka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita tahu semakin kesini, semakin banyak manusia-manusia yang nampak pada golongan ini, yaitu menghambakan dirinya kepada harta, kepada dunia. Karena apapun jalan yang sedang ia tempuh, baik halal bahkan haram, dia akan tetap lakukan. Karena tidak lagi memandang dibenarkankah oleh syariat atau tidak. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh agama kita dan dalam syariat kita dalam hal meraih keuntungan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari kita tanamkan rasa takut di dalam hati kita. Kita kunjangkan di dalam dada kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan takwa sedalam-dalamnya, sedasar-dasarnya dalam hati kita, agar kita menjadi manusia yang benar-benar takut hanya kepadanya, bertakwa hanya kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu kepada kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia, dan sebaik-baik bekal itu adalah takut kalian kepadaku, takwa kalian kepadaku, kata Allah. Karenanya hai orang-orang yang memiliki akal fikiran, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, khatib ingin menyampaikan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya harta yang diusahakan oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, ketika ia mati, maka ia akan melupakan pemiliknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yatba'ul mayyit thalathah. Ada 3 hal yang akan mengiringi dan mengikuti jenazah ketika orang itu mati. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang akan pulang, yang akan kembali dan tidak mengiringinya 2, dan yang akan bersamanya di alam barzakh, di alam kubur hanyalah 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, harta-hartanya akan kembali pulang, tidak akan menetap bersamanya di alam kubur. Adapun yang bersamanya di alam kubur adalah 1, yaitu amal-amalnya. Amal baikkah atau amal buruk? Jika amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan serupakan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan menjadi seorang sesosok manusia yang betapa tampan dan indah serta harum baunya. Akan tetapi jika amalan-amalan manusia yang mati ini buruk, maka na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala akan serupakan amalan-amalan buruk tersebut menjadi sesosok yang sangat buruk rupanya, sehingga ia merasa terganggu dengan kehadiran teman yang akan senantiasa menemaninya di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan amal-amal saleh, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar bisa menutup dan menghapus segala kekurangan dan kesalahan serta kehilafan kita ketika kita hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.